Sudah jam 1 untuk yang lainnya.
5 menit lagi kakak sambil nunggu yang lain biar agak lama. Masih Jumatan kayaknya. Oh, David tang itu urut David. Enak bisa kesiram mas. Hari Jumatan, Pak. Iya, bisa ngelinteng setilut, enak mas. Ujiannya kemarin susah apa gampang soalnya kakak? Alhamdulillah. Ya itu sama. Soal awal sama soal akhir itu hampir mirip gitu. Habis sama Oke, bisa dimulai nggih kakak nggih? Biar nanti sambil mengikuti yang lain. ya. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peserta, separuh masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Jadi pada kegiatan hari ini kita belajar akan mempelajari aksi nyata. Jadi aksi nyata itu kita jenengan akan membuat sebuah video lagi. Video pembelajaran yang runtut mulai dari pembukaan, kegiatan inti hingga kegiatan penutup. Kakak-kakak kan pernah membuat video pembelajaran yang kemarin gitu. Hampir sama sesuai, tapi jangan sama dengan yang kemarin, diupload ulang jangan gitu. Kalau bisa jangan dibedakan. Jadi kegiatan selanjutnya ini kita akan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi pada siang hari ini kita durasinya 2 JP. 90 menit. Gitu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada siang hari ini. Ini ada gambar. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke. Sebelum dimulai, monggo untuk Kak Ilham, bisa dipimpin berdoa dulu Kak Ilham pada siang hari ini supaya diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang berguna. Monggo Kak. Suaranya Kak Ilham. Hidupkan Kak, suaranya Kak. Oke. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Ilham sudah memimpin doa pada siang hari ini. Yang selanjutnya, kesepakatan. Jadi setiap mengikuti kegiatan, jika tidak ada halangan, wajib menyalakan kamera G, kakak G. Jika tidak berbicara, mohon mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu, jangan sampai terlambat kalau memang nggak ada kepentingan, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, ketika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini adalah yang pertama, refleksi antar materi selama 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, serta lini masa selama 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan modul 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dan selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, saya akan kembali ke sini. Monggo, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau raise hand sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Monggo, kakak-kakak. Ditulis di kolom chat. Silakan dijawab, Pak. Langsung raise hand, monggo. 1-2 orang peserta saja.
Biasanya Kak Lutfi nih, Resen ini. Monggo Kak, sudah punya jawaban Kak? Oke, Ah, saya siap. langsung menjawab saja sudah. Oh, oke. Jadi sejauh ini saya tentang pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK, saya mampu memperencanakan pembelajaran, penguasaan materi, dan teknik dasar dalam materi tersebut. Terus bagaimana cara membuat suasana kelas dan peserta didik nyaman serta aktif. Yang terakhir, bagaimana saya bisa menilai dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran tersebut. Siap, siap, siap. Sampun Kak Lutfi. Sampun. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut kakak gimana? Jawaban kunci pembelajaran pusat didik dan menggunakan sama. Oke, pembelajaran yang efektif yaitu adanya perencanaan pelaksanaan. Gimana Kak? Ada yang mau raise hand untuk yang ini? Sepertinya sudah semuanya gitu kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi untuk pembelajaran kita itu pusatnya adalah peserta didik. Jadi bagaimana kita membuat senang mereka, membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, tujuannya untuk membuat peserta didik mengerti tentang apa materi yang kita sampaikan pada pembelajaran PJOK. Seperti itu nggih kakak-kakak nggih. Ya kan saya lanjut. Ya Allah itu kok enggak masih. Oke, Kak, bisa lanjut. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Monggo Kak, yang menjawab Kak, langsung raise hand saja Kak. Ini harus harus dia ini sepertinya harus di apa namanya ini biar tidak diam kakak-kakak ini. Monggo yang raise hand Kak, silakan Kak.
garis ngono sing angkat tangan. Ini Kak, akan saya kocok Kak, biar nggak diem Kak. Semuanya biar bergerak. Wah, langsung ada yang resen ini. Air Darul. Siap Kak Darul, silakan Siap. Kak. Saya akan menjawab sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Menurut saya, strategi mengajar itu cara kita untuk membuat pembelajaran itu efektif dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Strategi, caranya. Monggo, yang lain? Adakah? Pak yang soal nomor 2. Apakah pemahaman saya? Oke, siap. Monggo Kak Bukti, monggo Kak. Mungkin menurut saya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Strategi mengajar menurut saya strategi yang baik dapat membuat murid lebih nyaman dan materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Kak Bogi sudah menjawab. Sinyalnya agak lemot Kak, sinyalnya agak lemot. Siap, aman. Oke, lanjut Ge. Untuk soal yang selanjutnya. Ini Kak. Kok gak ketuh. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Monggo yang raise hand atau di kocok saja biar semuanya menjawab. Kocok aja Kak, kocok. Oke. Siap. Ini biar semangat ini. Arisan. Aris. Wae jam-jam istirahat iki, Lur. Blingsung. Jadi apa ada Kak Zadi di sini? Enggak Belum ada, kayaknya. Kak Asim kayaknya. Belum ada. Belum masuk. Lewat ya, berarti ya. Kocok lagi. Oke. Det, jenengmu Det. Capit tuh. David. Ayo, Pit. Turut ah. Oh, Mas Capit. Silakan Kak. Tadi Kak, apa tadi? Model pendidikan gerak Kak. Terima kasih. Ya, untuk soal sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Sejauh ini pemahaman saya tentang pendidikan gerak yang merupakan pendekatan dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan keterampilan gerak dan tujuan utamanya adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan motorik dan keterampilan fisiknya Kak. Itu Kak. Gitu. Oke Kak. Satu lagi. Apa di arisan lagi nih? Lanjut. Wah, Lur. siap. Oke. Oh ini Kak Dedi nih Kak. Angkat tangan. Iyalah. Mana tadi Kak? Ini Kak, masih sama Kak soalnya Kak. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Jadi model pendidikan gerak yang saya ketahui adalah dalam pendidikan jasmani itu wajib menekankan pada pengajaran konsep dan komponen gerak, baik itu model yang berbeda dengan model pelajaran penjas yang pada umumnya. Mungkin itu Kak. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Akan saya lanjutkan lagi. Ada soal lagi Mas Yam. Sekarang model pendidikan kebugaran. Sopo patok Lur.
Ayo Kak Lut, lagi Kak Lutfi. Model pendidikan kebugaran Kak. Sampai ngestok biaya nah. Kebugaran Kak. Ya. Model tadi kan model pendidikan gerak. Sekarang Ya. model pendidikan kebugaran. Bentar, Kak. Tenang. Oke Kak. Kebugaran. Pakai Jadi ketik. Ketik biaya nah. Siap sak bisa nih kono oleh pelatihan seminggu ya lur. model kebugaran ini bagaimana nanti anak mampu mempunyai daya tahan, terus kekuatan, fleksibilitas, Moco ta iku. dan komposisi tubuh ya tadi. Oh, tak boleh daro lah mau coba ya kau. Siap. Iya, Oke mau Kak. cek. Satu lagi yang ini Bu Muji nih. Monggo Bu Muji, langsung Bu Muji dibacakan saja Bu Muji. Kalau menurut saya, maaf laptopnya volumenya kecil, Aman Bu? ya. Pakai headset, Bu. Pakai sound biasanya, pakai sound ini Headset di rumah aja. enggak pakai. Tahun horor. Kalau menurut saya model pendidikan kebugaran pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kebugaran jasmani yaitu melalui gerak badan. Itu menurut saya, Pak. Oke, tidak Demikian. apa-apa. Siap, terima kasih jawabannya Ibu. Oke, akan saya lanjut nggih. Nah, ini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Masih mau dicapet-capet arisan apa langsung angkat tangan ini? Jangan dulu Kak Ded, gantian yang lain dulu Kak Dedi. Arisan. Biar semuanya berbicara. Diucut aja wis. Ucut. Kelihatannya bangun tidur masih amem. Ketua wes anu ta ketua ini. Kak Bobi, silakan Kak Bobi. Mungkin kalau menurut saya itu model pendidikan jasmani yang menggunakan pendekatan kompetensi olahraga untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kompetitif, disiplin, tanggung jawab, dan bisa membantu siswa menjadi pemain dalam arti yang sesungguhnya. Udah, terima kasih Kak. Siap Kak Bobi. Yang lain langsung raise hand. Biar saya kocok aja wis, biar semuanya kebagian menjawab. Ya nek deg-degan arisan loh. Enggak lewat ini Kak Dedi, sudah Kak Dedi. Oi, sampai jawab ya. Yang lainnya dulu, yang lainnya Ketua dulu. mana ini ketua? Enggak hadir. Ini ada Pak Haji, monggo Pak Haji. Pak Haji Cito mana? Pak Haji Cito. Pakai monitor. Pak Haji Jumatan. Durung Iya. mulai Mas. Toko masjid. Mekah. Oke. Bu Muji lagi, monggo Bu Muji, angsal Bu. Kersane tambah gayeng. Siap. Kalau menurut saya model SEM itu pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan menerapkan contoh-contoh bermain peran, sehingga anak-anak akan nantinya kalau sudah keluar atau terjun di masyarakat akan tidak terkejut menghadapi pengalaman yang langsung ada di masyarakat. Menurut saya itu Pak. Oke, terima kasih Bu.
Oke, satu lagi ini saya kocok lagi. Yusuf kurang tahu itu. Kayak ndelala Bu Muji maneh. Pak Dedi, Bu Muji, mulai weh, Lewat. mulai. Lewat. Ayo bro, Oh ini. pakai. Randy. Pakai. Monggo Mas Fakih dulu sudah. Silakan Mas. Ya Kak, untuk SEM itu pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kepada peserta didik Kak. Gitu Kak. Ya Kak. Nah, oke. Monitor Kak Zadi, apakah sudah bergabung ini? Gusti karyanya. Bilal. Kak Zadi. Oke, sudah bergabung dari tadi Kak. Oh, alhamdulillah. Silakan Kak, dijelaskan tentang SEM Kak. Oke, jadi gini, kalau menurut saya SEM itu Takwa ya. sama dengan teman-teman memberikan pembelajaran yang lebih terhadap anak-anak. Jadi memberikan simulasi, tidak hanya anak itu dicekoki dengan kamu yang main, tapi lebih kepada bagaimana pengorganisasian, mulai dari kepanitiaan, kemudian pelaksana, seksi-seksi dipersiapkan sehingga anak-anak itu benar-benar ternyata begini ketika menjadi panitia, ketika menjadi peserta itu anak-anak terlibat secara langsung. Mungkin kayak gitu Pak. Satu lagi. Saya satu lagi. Itu urutan ketua. Kak Nur iki makin ning lapangan Kak Nur iki. Black Pages. Kak Bobi juga sudah. Sebentar yang lainnya. Yusuf, Randy. Belum. Randy. Ilham. Oh, Paso Randy yo. Oh, Randy. Sebentar Kak Ilham. Kak Prendi monitor. Astagfirullah. Nggih, silakan Kak. Saya Bentar Kak, mati lampu Kak. Bisa saya sampaikan. Maaf Kak Prendi, suaranya putus-putus Kak. Diulangi lagi Kak. Coba diulang lagi Kak. Halo. Cek ya, aman. Sudah Kak. Monggo Kak. Baik, kalau untuk jawaban saya, pembelajaran model SEM itu mungkin biasanya sering diajarkan melalui teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan. Biasanya guru mampu melakukan dengan baik dan penilaiannya seperti portofolio dan tulis. Hanya itu Kak. Siap Kak Prendi. Terima kasih. Monggo Kak Ilham. Nah, kalau menurut saya Kak, untuk model sport education ini, pendekatannya ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang real untuk siswa, sehingga dia bisa mengetahui peran-peran dari segala bentuk kompetisi. Selain itu, untuk mengetahui peran-peran, ini siswa dilatih untuk
bisa bekerja sama, mengetahui tanggung jawab dari tugas masing-masing. Itu Kak. Siap. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini Kak, tentang apa? Sejauh apa? Sejauh apa pemahaman tentang terkait asesmen otentik? Monggo yang resen barusan. Monggo Kak Lutfi mau menjawab. Diundi lagi aja, Kak. Oke Bu. Monitor Pak Jito. Pak Aji. Sepertinya tidak. Saya lanjutkan. Monggo Mas Ilham. Lagi Mas. Pak Ilham. Apa tadi soalnya? Tentang pemahaman tentang asesmen otentik. Untuk model penilaian asesmen otentik ini, kita menilai kemampuan siswa melalui tugas berupa pertandingan langsung, sehingga mereka ini bisa menerapkan apa pembelajaran itu dengan cara bermain dengan sesungguhnya, itu Kak. Tidak melalui tugas berupa pemberian soal atau tes tulis. Jadi anak-anak ini diberi tugas untuk bermain langsung, itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ilham jawabannya. Ayo masih lanjut. Jadi bagus semua. Kak Fakih, monggo Kak Fakih. Ya Kak, penilaian otentik menurut saya yaitu cara menilai pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran dengan cara yang lebih nyata Kak dan relevan. Contohnya dalam permainan dan tidak menilai dengan tes tertulis. Oke, seperti itu Kak jawabannya. Ya. Nah, ini belum dengar suaranya, ini siapa saya? Belum dengar. Yusuf Kak. Ya, semuanya dirata. Nah, Kak Darul dulu, setelah itu Kak Yusuf terakhir. Monggo Kak Darul. Siap. Menurut saya, penilaian asesmen otentik itu penilaian yang fokus
pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan siswa dalam situasi nyata yang lebih relevan dan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak. Kak Yusuf terakhir Kak. Ya, mohon izin Kak. Sebelumnya, Monggo, Kak. mungkin jawaban saya ini tidak jauh beda seperti teman-teman yang lain. Mengenai asesmen autentik ini adalah sebuah alat ukur atau penilaian yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam situasi nyata ataupun konteks yang relevan. Mungkin itu Kak, kurang lebihnya dari saya. Siap Kak Yusuf, terima kasih. Sama-sama. Jadi ini tujuan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan paradigma, jadi adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Ini tolong diperhatikan ya kakak-kakak ya. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal, yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Nah, yang kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit dalam kegiatan intinya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajarnya dan video yang juga. Jadi, kakak-kakak membuat modul ajar atau RPP terlebih dahulu sebelum membuat video. Jadi, antara RPP dan video yang dibuat harus sinkron.
Sampai sini ada yang ditanyakan kakak-kakak? Monggo, Bu Muji. Suaranya, Bu. Oke. Berarti waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 30 menit. Betul. Tidak. Bisa, Karena Bu. ada pembelajaran awal, kemudian katakanlah calling zone dan refleksi serta testimoni bisa menjadi 40 menit atau 50 menitan gitu. Nggih. Boleh sekali, Bu. Betul, Bu. Jadi di sini kita membuat, jadi itu fokusnya emang di inti pembelajaran. Itu kan makanya dikasih waktu maksimal 30 menit. Jadi di kegiatan pembelajaran awal atau di akhirnya itu jangan terlalu panjang-panjang. Kersane mboten terlalu kathah waktune ngoten, Bu. Paham nggih? Sampun nggih? Monggo yang lain. Ya. Berarti ini praktek lagi nih, Kak? Betul sekali, Kak. Jadi Gimana? betul, membuat video pembelajaran lagi, Kak. Video pembelajaran kemarin kan Deadline-nya kapan, Kak? deadline-nya sebentar, saya cek di LMS gue. Di opsi nyata. Unggah produk aksi nyata. (18 November, Kak. 10 hari. Oke. Date-nya, Kak. Terus masih ada nanti, Kak, juga membuat rencana tindak lanjut setelah ini, Kak. Jangan, masih ada membuat video juga. Oke, Kak Yusuf, silakan, Kak. Mohon izin, Kak, untuk Iya. masalah modul ajar itu gimana? Kita sesuaikan untuk semester 1 ini apa bebas atau gimana, Kak? Bebas, Kak. Modulnya bebas. Silahkan Kakak yang yang penting jenengan nyaman, jenengan memahami, tidak menyulitkan jenengan ketika membuat video. Ya, siap, Kak. Terima kasih. Oke. Kak Bobi tadi resen, monggo, Kak. Kak Bobi tapi Pak Dedi itu, Kak. Karena gak jelas Bobi Dedi dia. Kak Bobi apa Kak Dedi yang resen? Silakan, Kak. Kak Dedi, monggo. Ngomong sing metu maning, kliken iku kok. Kok suaranya Kak Ded. Oh, iki orang dua iki bareng makanya ngacung bareng. Saya beli paketan nih tadi, Kak. Maaf, Kak. beli paketan. Di rumah mati lampu, Kak. Iya, enggak apa-apa. Monggo yang resen siapa tadi? Kak Bobi apa jenengan, Kak Ded? Saya mau ngomong itu, Kak, bentar. Saya habis ini masuk lagi. Oh, pamit. Siap. Ini masuk lagi, tak nguripin paket dulu. Siap. Bulan coy, Kai. Pendas ketua. Ngumumnya ganti gedung. Sering mati Oke, lampu sekarang, Kak. Nggih, siap. Aman, Kak. Akan saya lanjutkan nggih materinya nggih. Nggih, pasti. Banyak. Yang B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan menurut Mary Ebner Eisenberg, lama kari angel. Mode penugasan mandiri praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, seperti aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar.
Kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi dibuat satu kali pertemuan saja nggih kakak, nggih, misal 2 kali 35 boleh, atau 1 kali 35 boleh di RPP-nya tersebut. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang A, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Dan yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak-kakak boleh membuat pembelajaran SEM. Kan kakak-kakak sudah belajar kemarin tentang SEM. Boleh muridnya diajak SEM dan RPP-nya disesuaikan. Due date-nya tanggal 18. Sampai sini Kak, sudah makin pusing apa makin mengantuk Kak? Jadi sudah selangopan. Makin bulat ini Kak. Tambah mumet. Bikin mumet lagi Kak. Enggak gampangnya. Terakhir itu tanggal berapa Kak? Tanggal 18 Kak. Waduh, 18. Tanggal 17. Gitu, 17 ada yang ujian Kak? Sama seperti saya? Saya juga Tanggal 17 Kak. Sama, saya juga 17 jam 1 hari Minggu ya Kak. Ya sama. Bareng kita Kak. Olahraga sepertinya dibarengkan. sama Kak. Olahraga semua jadi gini. siang Kak. Gimana Kak, Randy? Olahraga kok semua siang. Oke, dibuat siang. Jadi membuatnya jangan mepet-mepet ketika mau due date. Soalnya barengan sama PPG dan lain sebagainya. Saya lanjut ya kakak nge. Masih ada beberapa slide.
Ini yang C, aspek penilaian. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1. Pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar yang akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, tahap pertama adalah tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua,
Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Tambah bulat, Kak? Apa lanjut? Tambah bulat. Tambah bulat. Lanjutkan, sudah kadung bulat. Lanjutkan saja. Siap, Kak. Nanti di akhir kita sharing lagi ya. Nah, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bentar, Kak. Tahapan refleksi, kriteria. Masih ingat kan, Kak, kemarin, Kak, tentang membuat rubrik penilaian kemarin, Kak? Ketika sangat baik ini, Kak. Saya bacakan kriterianya. Ini di tahapan refleksi word-nya. Yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, ketika peserta sangat baik, berarti peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksinya. Nah, ketika baik, peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksinya. Kok podo? Sama ini, sangat baik, cukup baik ini sama. Oh, ini beda. Oh, ketika mampu mendeskripsikan 3 kriteria. Oh, maksudnya gitu. Maaf. Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria itu sangat baik. Kalau 2 kriteria baik. Kalau 1 kriteria cukup. Kalau kurang peserta belum mampu mendeskripsikan. Tuh. Ketika SWOT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, ketika sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria sampai selanjutnya. Ini seperti ini, GKG, Nowat, membuat rubrik penilaian refleksi. Seperti ini contohnya. Ketika modul berapa kemarin kakak membuat ini ya? Di 2.6 enggak salah ya. Ini lini masa di poin D. Yang pertama, penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Di sini ada diskusi dan tanya jawab. Monggo, Kak, kita bisa berdiskusi. Kita masih ada waktu 30 menit. Yang mau ditanyakan, atau terkait yang lain, silahkan, Kak.
Monggo Kak, silakan ngobrol apa masih bingung apa? Waduh, penggaweannya tambah wakeh iki. Monggo Bu Munci. Nggih, Pak Hadi mau tanya, Nggih. selain kita menyiapkan video pembelajaran dan RPP, kita apakah juga tetap mengerjakan modul-modul yang di LMS itu setiap harinya? Kalau modul kan tergantung modulnya nggih Bu nggih. Kalau di modul berapa, makanya sebenarnya sebelum kita melakukan tatap maya itu jenengan itu sudah akses di modulnya biar tahu oh iya ada tugas seperti ini. Jadi materinya itu sebenarnya jenengan buka terlebih dahulu baru kita mengikuti kegiatannya gitu Bu. Nah, kalau ini belum masuk modul, ini tugas aksi nyata Bu. Di LMS kan ada nggih? Di aksi nyata itu. Nggih. Kalau emang ada tugasnya ya dikerjakan terlebih dahulu ngoten Bu. Selain membuat video seperti itu Bu Muji. Karena gimana Bu? Iya, apa sudah mulai merasa jenuh ya kayak kayak sudah lupa-lupa buka LMS gitu. Iya itu Bu, kan karena sudah ngapunten kemarin haknya sudah diberikan, semangatnya harus tetap ditambah, ngoten lho Bu. Jangan setelah sudah mendapatkan inti itu, jangan tambah melemas ya gitu nggih. Ayo semangat Pak Jadi, Pak Freddy. Semangat Bu Monggo Muji. Kak, ngobrol Kak. Nggih. Ini Monggo yang Kak, ditanyakan gimana terkait Kak? dengan asesmen otentik itu, saya itu terus terang masih Ngambang. belum menemukan benang merah dari inti dari asesmen otentik itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana sih? Karena kemarin ketika di Rukol itu saya juga masih bingung. Asesmen otentik itu apa sama saja dengan ya asesmen sehari-hari atau bagaimana sih sebenarnya? Oke. Silahkan Kak yang mau membantu menjawab. Kita masih ada 30 menit Kak, bisa diskusi, kita bisa tanya jawab. Nggak ada tugas hari ini Kak, nggak ada breakout room. Apa sudah lelah? Cuma waktunya masih sisa ya Kak, masih ada 30 menit. Monggo. Pusing persiapan untuk PPG teman-teman ini, Kak, mungkin Kak. Iya sama Kak, saya juga PPG di hari Minggu sama dengan kakak-kakak yang lain. Jadi satu semua. Iya, kita bersama nanti Kak, kita saruh ruangan. Semoga. Yang enak ya Pak Ketua itu sudah. Ya. Iya, Pak Ketua sudah selesai. Ketua Bringis tok. Jadi gini dengan video yang harus kita selesaikan ya, sembari mempersiapkan diri untuk menjalankan UKM PPG yang semoga nanti lulus semuanya, amin. Amin, amin. Jadi dalam penerapannya Ustaz Gus masuk gini Kak, di kegiatan saya. intinya itu kita terserah kan mau menggunakan gaya belajar yang mana saja, yang terpenting sesuai dengan rule yang telah ditentukan tadi gitu ya. Iya. Betul Kak, nggak usah dibuat bingung Kak. Ya itu cuma yang saya masih tanda tanya itu asesmen otentik ini Kak. Mungkin Pak Yusuf yang kemarin katanya sudah memahami itu. Mungkin Pak Yusuf tolong bantu saya berikan yang bisa sharing otentik. Mesti ngebani dengan aku Pak Ketua. Gak yel gak iki ngebani dengan aku. Sulit.
Monggo yang punya bisa di-share ke teman-temannya biar saling membantu. Kak, yang ketinggalan itu gimana Kak? Yang kemarin itu LED 1 hari itu Kak? Iya wis yang penting dikumpulno wis Kak, daripada gak ngumpulno Kak. Daripada nggak kebaca nanti kan saya nilai Kak. Yang penting saya nilai insya Allah kan masuk. Ya cuma gimana, tapi saya lihat persentasenya meskipun terlambat itu saya lihat naik, tetap progresnya itu ada. Iya, soalnya dari Mas Dedi sendiri nggak mau ngabari temannya, ya akhirnya Iya. kayak gitu. Saya juga kepileng kemarin Kak. Saya mohon maaf. Biasa, Jadi biasa, modul biasa. 2.6 kemarin saya juga ada. Wah, ribut ya. Mohon izin gabung, Pak Siap, Bu. Zadi. Nggih. Tadi saya dengan jawabannya Pak Muhammad Ilham Subakti tadi, saya kok lebih mengena yang jawabannya Pak Ilham Subakti tadi tentang penilaian asesmen otentik. Otentik ya, asesmen otentik tadi. Kalau tidak salah Pak Ilham tadi menyebutkan bahwa penilaian asesmen otentik itu anak-anak langsung praktek langsung. Jadi penilaiannya itu anak langsung mempraktekkan, tidak melalui tulis atau mungkin melalui portofolio atau melalui lisan. Saya kok wah, masuk ini. Apakah benar seperti itu? Jadi misalkan kita ingin menilai siswa itu bisa mendribel bola atau menggiring bola, ya nak disuruh praktek untuk menggiring bola. Itu saya kok cenderung seperti itu pemahaman saya. Bagaimana teman-teman? Apakah anak disuruh mendribel bola, apa anak disuruh bermain kemudian pada saat menggiring kita nilai seperti itu. Tapi yang jelas seperti Pak Ilham Subakti tadi, anak dites dengan praktek langsung. Monggo tanggapannya yang lain. Mas Ilham, silakan Mas Ilham. Ditanggapi Mas. Jadi begini Bu, menurut pemahaman saya ya, untuk pertama, misalnya dalam pembelajaran di kelas itu kan diberi materi, misal yang jenengan masalahkan tadi terkait dengan kemampuan dribbling. Nah, ketika di dalam materi kita kan tahu kalau di dribbling itu bisa menggunakan beberapa teknik, bisa menggunakan teknik punggung kaki bagian dalam atau bagian luar. Lalu intinya dapat mengecoh lawan, gitu kan ya Bu. Nah, nanti di dalam permainan anak-anak itu apakah ketika mendribling bola itu melewati lawan, bolanya kena atau enggak, itu kan kelihatan Bu, mahir atau enggak. Kalau misal mainnya itu bagus, oh berarti anak ini pengetahuan dan keterampilan menggiring bolanya bagus. Tinggal nilai A saja. Nah, ketika membawa bola, oh baru satu sentuhan ternyata kena. Oh berarti belum menguasai, nilai C. Gitu aja Bu, nggak usah detail-detail. Ketika dalam permainan langsung anak itu cenderung diam, tidak bisa apa-apa, ya itu udah nilai D atau gimana, pokoknya nilai paling rendah Atau KKM. ya, gitu kalau saya Bu. Mungkin ada jawaban yang lain. Gini Pak Ilham, kalau yang saya bingungkan itu dalam penilaian autentik itu gini, misalkan kita berbicara tentang mendribel bola. Nah, praktek yang dilakukan anak-anak untuk penilaian otentiknya itu dribble kayak kemarin gitu. Kemarin kan kita ada 2 gambar. Nah, dribblenya melewati kun atau melewati temannya secara langsung. Itu yang di pemahaman saya itu yang masih rancu, masih belum belum terang lah kayak gitu.
Kira-kira itu maksudnya pengalaman langsung ini yang langsung dengan anaknya apa bagaimana gitu loh yang saya maksudkan itu kira-kira. Langsung pada permainannya langsung lawan anaknya, Pak. Kalau misal dalam rintangannya Kun, itu kan bisa diprediksi, oh nanti belok kanan, belok kiri. Kan kelihatan jelas, dan objeknya itu diam. Kalau dalam permainan langsung kan anak itu bisa berpikir cepat. Oh misal lawannya badan condong ke kiri, oh berarti mau menangkap bola sebelah kiri. Maka anak berpikir cepat untuk mengganti arah bola ke sebelah kanan. Itu mungkin, Kak. Oke, berarti dalam penilaiannya, dalam pelaksanaannya, dalam pembelajaran, ya anak diajari dulu di apa? Oke lah mengajari teknik dasarnya. Nanti pada saat penilaian yang di asesmen yang dilakukan guru, berarti anak-anak langsung disuruh praktek gitu ya untuk by one lah, 1 lawan 1 lewati anaknya, atau dalam kondisi bermain nanti kita menilai begitu ya. Ya betul. Oke, terima kasih. Kadang-kadang Pak Jadi, kadang-kadang kita mengadakan penilaian itu kan, misalkan sepak bola ya. Kadang-kadang kalau di SMP kebanyakan misalkan pada saat tes menggiring bola, itu ya khusus pada saat anak-anak disuruh menggiring bola, itu nanti kan kelihatan ya, anak yang bisa main sepak bola itu menggiringnya juga bolanya tuh ceket di kaki dan cepat lincah. Tapi yang mungkin main sepak bolanya kurang bisa, ya sering bola itu lepas. Terus kemudian setelah dipraktekkan pada permainan, anak yang menggiring bolanya secara perorangan tadi bagus, itu pada saat permainan juga menggiring bolanya jarang kena direbut oleh lawan. Tapi yang menggiringnya kurang bagus, itu bolanya kalau direbut lawan juga cepat ucul, cepat kena rebut. Apa seperti itu ya? Untuk penilaian otentik. Saya pun kadang-kadang ya kalau dipikir secara jeru itu kayak ya bingung ya bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan penilaian otentik. Jadi ya saya gambarkan seperti itu saja untuk pemahaman saya sendiri. Bagaimana menurut yang lain? Apakah itu masuk apa tidak itu tadi? Kalau itu Bu, kalau terkait dengan grade penilaiannya itu kembali lagi pada diferensiasinya. Kan dalam pembelajarannya itu kan ada proses, kemudian ada konten dan produk. Jadi dalam penilaiannya itu kembali lagi di grade mana, nah itu disebut sesuai dengan diagnosa awal. Jadi kalau diagnosa awalnya Nana itu grade-nya di tengah, ya berarti indikatornya tidak terlalu tinggi dalam penilaiannya. Kayak gitu kalau tentang tentang memberikan sebuah penilaian kepada peserta didik yang kemampuannya berbeda-beda. Berarti sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ilham tadi, kalau memang otentik itu memberikan pengalaman yang nyata, ya memang mau tidak mau ya kita harus memberikan itu prakteknya harus itu penilaiannya. Tapi terkait dengan rentang nilainya itu kembali lagi pada tingkat kemampuan awal sesuai dengan diagnosanya. Misalkan kan itu ada yang mulai berkembang gitu ya Bu. Jadi nanti nama-nama anak itu terlihat ini masuk di kategori yang mana, sehingga penilaiannya, indikator penilaiannya itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal. Jadi yang disebut tidak ada, akhirnya larinya itu tidak ada yang tidak naik kelas, ya itu Bu. Meskipun
meskipun apa namanya kemampuannya cukup gitu aja, asal ada peningkatan ya mau tidak mau kita harus memberikan nilai, akhirnya kayak gitu. KKM. Iya kan? Iya. Iya, akhirnya kayak gitu. Iya. Padahal Ya, itu. dari segi anak-anak juga, ketika saya itu jarang memberikan nilai di ketika praktek, nilai saya terbaca anak-anak itu jarang, Bu. Karena apa? Contoh, ketika kita latihan kekuatan, ada anak yang mampu melakukan 10, ada yang mampu melakukan 5, tapi akhirnya nilainya sama. Ya sih, karena disesuaikan dengan diagnosa awal itu tadi, kayak gitu. Makanya ketika anak yang sudah melakukan dengan dia merasa lebih dari temannya, pasti dia akan protes. Mereka akan protes, loh ini segini Pak, ini kan tidak adil. Bagi mereka mungkin tidak adil, tapi bagi kita itu adil, akhirnya seperti itu. Monggo yang lain, apakah sudah paham? Monggo Pak Yusuf. Gimana pendapatnya Pak Yusuf? Oh, derek mawon pun Bu. Derek langkung. Gini nggih. Infoannya gimana Kak? Info post-test kemarin, apakah nilainya memuaskan apa gimana? Ada yang 20 lagi. Barangkali ada yang 20 lagi, Kak. Enggak, alhamdulillah nilainya bagus, tapi terlalu bagus kok ya medeni wong-wong iki oleh ndi jawabannya. Maksudnya ya, kita gini. Kan ilmu batin sini Kak. Oh, ngoten nggih. Iya. Tirakatnya kolektif. Kata Mas Dedi itu tirakatnya yang penting. Kalau Kak Nur sudah mending sudah dari 20 naik 50 apik wes. Alah, keceplosan. Cocok aku engko iku Kak. Ya Pak Pendik ini mau keceplosan. Apa? Jadi, gimana Bu? Apa setelah ini ada pretest dan post-test lagi Kak? Boten sampun Bu, gini ku Bu pengukurannya. Yang penting itu gini loh Bu, intinya di post test itu misal nilainya jelek, ngapunten jelek. Nah, di tes akhir ada peningkatan, misal dari nilai 20 naik ke berapa ngoten loh. Bukan tambah turun lagi ngoten loh. Takut kan berarti kalau turun lagi kan kemarin ngapain mengikuti PKG kan ngoten loh Bu. Berarti ini nilai teman-teman ini dari tes awal sampai tes akhir ini rata-rata meningkat ya Kak? Nggih, meningkat. Bagus-bagus sudah. Tama ala ada yang hebat malah. Berapa menit sudah selesai. Hebat. Wah itu, kalau itu mungkin ilmunya itu sapi angin itu Kak. Semburi ae sing dianteri, Pak. Oke. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak masalah gitu loh. Ya kalau ada penting selesai ya Kak ya. Iya, kalau selesai semua. Kak Yusuf kemarin ya lumayan nilainya, meningkat lah. Dari 50 ke 40 Kak. Enggak, itu turun Kak. Oh. Yang terakhir kemarin tuh Kak Dedi terakhir. Kak Dedi sampai jam berapa? 10:30 mungkin. Kak baru ngerjakan, oke ya gitu. Kalau ada notis gitu aman sudah, saya tinggal tidur wes. Kalau belum ada respon saya takutnya kebablas kabeh nanti nggak ada yang ingatkan. Kalau Mas Dedi itu kan di sana kan pentolannya Singonjuru Kak, jadi sibuk dia. Ya itu Kak. Para cair mana kok ya hati ini coblosan. Cair terus kan. Banyak kakak yang ikut KPPS ya. Kak siapa? Banyak kayak Kak. Di sini ada Kak Dedi, Kak Darul, Kak David, Kak Pake. Oh banyak sekali ya. Alhamdulillah bertambah-tambah ya kan. Itu kan tanda tanya Kak. Itu buat tambah-tambah Pak Griagas itu sebenarnya Kak. Astagfirullah. Sampai sulit enggak sulit. Kak Yusuf ikut ya? Kak Yusuf ikut KPPS? Iya Kak.
Gak geragas bisa berarti kayak. Geragas bisa dia. Jenenge kan bisa memanfaatkan peluang itu. Iya, Oke, betul benar sekali. Bu Muji. Yang masih muda, masih digas lagi. Kak Dedi itu PPS malah Kak. Oh, Waduh, PPS-nya, itu. atasnya KPPS. Iya, 8 bulan. Per Cair. bulan itu. Sepil berapa, Kak? Ya sekitar cukup buat ngolor kabel. Ya diajak lah saya, Kak. Jadi diwongi. Ayo ngumpul ngopi lagi ta. Ya, kita nongkrong-nongkrong lagi lah, berdiskusi. Biar cairan dulu Kak, KPPS ini Kak. Iya, siap. Sulit. Mungkin syukuran habis ujian ya juga boleh lah. Siap, di mana tempatnya? Di Banyuwangi kah atau di Rogo Jampi lah? Kalau Rogo Jampi ini di Pengatigan itu, iya Pak Yusuf? Apa sih gua? Jampi. Cari apa? Cari apa cari Kak Yusuf? Yo kafe-kafe cimpil benar Pak. Banyak. Pengatigan ada. Terus di Lebak itu ada Majuran. Kalau ngelor kabelnya ke timur. Ngelor kabel ya itu Kak Dedi kemarin enggak aja itu ngelor kabel itu. Ya itu ya. Monggo Kak, diskusi apa lagi? Waktunya kurang 7 menit. Saya akan melanjutkan slide-nya nggih. Nggih. Biar tuntas. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Penutup. Nah, ini ada apa ini namanya? Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Cakep. Merdeka. Merdeka, pokoknya kita selalu bersemangat, ya. Kakak-kakak semuanya. Monggo Kak, mau apa lagi yang ditanyakan Kak? Nanti ada lagi persiapan rencana tindak lanjut Kak. Itu membuat suatu inovasi di sekolahnya. Nanti kita akan membahas Kombel, komunitas belajar setelah ini di modul 3. Itu masih buat video lagi Kak nanti Kak. Kita sosialisasi RTL-nya di video. Waktunya berapa? Bebas kalau waktunya. Yang penting jenengan buat berapa slide, diaplikasikan, disosialisasikan di sekolah, ada dokumentasinya, ada videonya. Seperti itu. Tugasnya yang berat ya ini sama RTL nanti Kak. Setelah itu sudah ringan, sudah. Kita kurang 7 kali pertemuan lagi kakak-kakak. RTL itu bisa dilakukan secara mandiri apa bisa berkelompok Kak? Mandiri itu Kak, di sekolahnya masing-masing Kak. Nggih, jadi mempunyai Kak, apa namanya Kak? Saya itu dulu contohnya itu misal di sekolah saya kan tiap hari Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi olahraga kan Senin sampai Jumat. Jadi di sana saya masuki kegiatan kayak egrang, permainan tradisional. Itu program kegiatan gitu Kak, tambahan. Membuat inovasi kegiatan seperti itu. Apa yang sudah ada diterapkan ya enggak apa-apa kalau misal sudah ada gitu Kak. Untuk kalau mau lihat contohnya bisa saya share nanti. Itu tapi di akhir kan ya? Tidak di tanggal 18 itu juga kan? Tidak Kak. Setelah setelah 3.1 Kak. Ini penutup nggak ada lagi Kak? Nggak ada pertemuan kan Kak? Tidak ada sudah Kak. Ya ditutup di sini kan, artinya tidak ada luring-luring yang
Tidak Dapat ada anggaran itu ketemu nggak ada lagi. ya? Tidak ada sudah Kak. Ya cukup kemarin itu baru ketemunya sudah Kak. Ya semoga jenengan bisa lanjut, bisa jadi fasil, bisa ngajar ke teman-teman yang lain. Semoga Pak, ya diteruskan. sudah cukup Pak ya Kak. Sudah Teman-teman ini cukup merasakan lelah semua. Ya kalau ada cuannya Kak, kan eman-eman Kak. Sudah Kak, sudah blank ini. Siap. Monggo, apakah mau diakhiri saja kegiatan pada sore hari ini? Monggo dokumentasi Kak. Ini siapa? Yel Pak bagian Ketua itu, Pak Ketua itu. Oh, Pak Ketua. Yel. Yel Kak. Biar semua yel mana? Adan di sini Kak. Oh, siap. Foto aja yuk, yang dokumentasi Kak Darul, bisa Kak Darul? Pakai HP ya, Kak? Oh, Kak Darul HP, yang pakai Saya aja Kak. Siap. Saya aja sudah. Oke. Monggo yang lain. 1, 2. Siap. Lagi. Cukup. Jika yang ingin meninggalkan silahkan Kak. Saya menunggu waktunya Kak biar jangkep sampai 14.30. Jika yang ada keperluan, Bu Muji, monggo. Iya, izin keluar mau ngantarkan anak. Siap. Terima kasih waktunya kakak-kakak semuanya, nggih. Semoga selalu semangat, selalu diberi kesehatan. Jangan lupa diincang-incang LMS-nya biar tidak terlambat dudetnya. Kemarin itu sudah terlena, makanya kebablasan tugasnya. Saya ngaget itu saudara, pasti nih. Setelah cair, wah, rodo ayam kaya wong-wong iki ngene. Temenan saya sendiri. Capek sudah Kak. Maksudnya udah price wes buka LMS gitu Kak. Wah, podo ternyata peserta yo gak ono sing buka lala. Ya, sistemnya Kak. Seandainya pertemuan itu di akhir pembelajaran itu akan lebih berkesan. Ini sudah pertemuan, sudah dapat sangu, masih melanjutkan. Ya itu. Karena seperti itu konsepnya. Saya juga dulu seperti itu. Saya ngaget iki paling lek wis mari kegiatan rada terlena. Iya. Jadi kita itu seperti serasa baru memulai kembali. Balik aspoten gawe hap. Ya Allah, patenan apa yo? Siap, sudah 14.30 kakak-kakak. Terima kasih nggih atas waktunya. Kita bertemu lagi tanggal 19. Itu 4 hari dur Kak. 19, 20, 21, 22. 2 JP, 3 JP, 2 JP, 3 JP kalau nggak salah itu. Bayu. Itu Jos. Semangat. Terima kasih waktunya kakak-kakak semuanya nggih. Bisa meninggalkan